Babu tauqiti fil masih 'alal khuffaini. Bab ini menerangkan pembatasan waktu, pembatasan waktu di dalam hal mengusap dua sepatu kuno. Fihi Amr bin Qaisin al-Mula'iyu anil Hakami ibni Utaibah al-Qaisimi ibnu Mukhayyamah ramata an Syuraihin an Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil mashi 'ala al-khuffaini faqalat 'alaika bibni Abi Dhalib wasalhu fa innahu kana yusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Jadi di hadis itu bab tauqid itu adalah ada hadis Amr bin Qais al-Mula'i dan seterusnya. Wafiratul ukhra di riwayat yang lain berbunyi anil Amashi anil Hakami anil Qasim ibnu Khaymar an Syuraihin an Aisyah. Amma ana asaniduhu fal Mula'iyu bidhammil mimi bil maddi kana yabi'ul mula'ah wa wanau'un minat thiyabi ma'rufun al-wahidatu mula'atun bil maddi wa kana minal akhyari. Adapun sanad-sanad hadis ini itu di situ ada mula'i. Adapun kata-kata mula'i itu bacaannya adalah mim dibaca dhammah dan dibaca mad. Mad itu hamzah setelah alif. Beliau Imam Mula'i adalah bisnisnya menjual pakaian mula. Mula itu adalah jenis pakaian yang sudah populer di kalangan Arab sana. Mufrad bentuk tunggal mulaun adalah mulaatun, dibaca mad juga. Beliau Imam Mula'i adalah termasuk orang-orang baik. Wa taibatu bidhammil aini wa ba'daha musannatun min fawqi thumma musannatun min tahti thumma muwahhadatun. Kemudian utaibatu bacaannya adalah ain dibaca dhammah. Setelah ain ada ta bertitik dua di atasnya. Kemudian ya bertitik dua di bawahnya. Kemudian ba bertitik satu. Mukhaymaratu bidhammil mimi bil kha'il mu'jamah. Kemudian mukhaymarah itu bacaannya adalah mim dibaca dhammah. Kemudian kha bertitik satu. Wa syuraihun bisyinil mu'jamati abil ha'i. Kata-kata syuraih adalah menggunakan shin bertitik, bukan sin muhmalah, dan pakai ha. Wa hani'un bihamzatin akhirahu. Kemudian kata-kata hani itu pakai hamzah di akhir. Wal a'masyu wal hakamu wal qaisimu wa syarihun tabi'iyuna kufiyuna. Imam A'mash, Imam Hakam, Imam Qasim dan Imam Syureh itu mereka adalah tabi'in semua dan bertinggal di Kufah. Semuanya di Kufah. Wa amma ahkamuhu fa fihi al-hujjatul bayyinatu wad dalalatul wadihatu li madhhabil jumhuri annal masha 'ala al-khuffaini mu'aqqatun bi thalathati ayyamin fi safari wa bi yawmin wa lailatin fil hadari. Adapun hukum-hukum di hadis ini, artinya fiqih di hadis itu di hadis itu memberi alasan, memberi hujjah, ada dalil yang terang, yang kuat, dan dalil yang terang mendukung madhab mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa mengusap dua mujah itu adalah dibatasi 3 hari 3 malam ketika di perjalanan. Kalau di rumah tidak di perjalanan adalah sehari semalam. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahiril ulama'i min as-sahabati faman ba'dahum. Pendapat ini pembatasan waktu mujah tergantung perjalanan dan tidak di perjalanan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama.
dari sahabat dan ulama-ulama setelah sahabat. Wa qala Malikun fil masyhuri annahu yasihu bila tauqitin wa huwa qaulun qadimun dhaifun an Syafi'i. Menurut Imam Malik, pendapat yang masyhur dari Imam Malik ialah boleh mengusap mujah tanpa ada batas waktu. Tidak harus 3 hari 3 malam, seminggu atau 1 bulan itu boleh. Pendapat ini adalah pendapat qadim yang lemah dari pendapat Imam Syafi'i. Wahtaju bi hadisi Abi Imarat bi kasril aini fi tarkit tauqiti wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bahwa haditsun dhaifun bi ittifaqi ahli hadis. Imam Malik dan ulama-ulama yang sama dengan Imam Malik berdalil, berargumentasi, berpedoman dengan hadis Ibnu Abi Imarah ainnya juga kasrah yang isinya tidak dibatasi waktu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ulama yang lain. Hadis itu tanpa batas waktu. Harus 3 hari kalau musafir, kalau di rumah sehari semalam, itu adalah hadis dhaif menurut kesepakatan ulama ahli hadis. Wa aujuhud dalalati fil hadisi ala madhhabi man yaqulu bil mafhumi zahiratun wa ala madhhabi man la yaqulu bihi yuqalu al aslu man'ul mashi fi ma zada. Alasan kok hadis itu sebagai dalil. Hadis harus 3 hari 3 malam kalau musafir, harus sehari semalam kalau mengikuti pendapat ulama yang mengakui mafhum. Artinya mafhum itu madallah ala al-ma'na madalla 'ala al-lafdhu fi ghairi mahalli. Mafhum itu adalah pengertian dari suatu kata-kata tapi tidak di kata-katanya itu. Artinya apa? Pengertian yang tersirat ada tersurat. Tersurat itu mantuk yang berbunyi, yang tersirat itu adalah mafhum. Mafhum itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dibuat dalil, ada yang mengatakan dibuat dalil. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mafhum itu boleh dibuat dalil, itu sangat terang sekali dari hadis-hadis dia itu. Kalau mengikuti pendapat ulama yang tidak mengakui dengan dalil mafhum, bahkan harus mantuk, harus yang eksplisit, tidak boleh yang implisit, maka caranya berdalil begini. Pada dasarnya adalah tidak boleh mengusap mujah di waktu lebih dari 3 hari. Kalau di rumah di waktu lebih dari sehari semalam. Begitu saja. Madhabu Syafi'i wa katsirina an ibtida' al-muddati min hinal hadathi ba'da lubsil khuffi la min hinil lubsi wala min hinil mashi. Pendapat Imam Syafi'i dan ulama yang banyak ialah bahwa permulaan masa 3 hari 3 malam kalau musafir, sehari semalam kalau orang tidak musafir, ialah terhitung dari hadas setelah memakai mujah, tidak dihitung dari memakai mujah, dan juga tidak dihitung dari ngusap mujahnya. Jadi dihitungnya adalah dihitung dari hadas setelah memakai mujah. Summa innal hadits 'amun makhsusun bi hadits Safwana. Bi hadits Safwana Ibnu Wasalin radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirina aw safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min jinabatin. Kemudian
hadis tentang ngusap mujah itu adalah hadis yang umum. Umum itu baik hadas kecil atau hadas besar. Tapi dikhususkan hanya hadas kecil. Dikhususkan karena ada hadis Sofwan bin Wassal bahwa sahabat Sofwan berkata, Rasulullah memerintahkan kita ketika kita menjadi musafir atau sedang di perjalanan, ialah diperintahkan oleh Rasulullah agar kita tidak melepas mujah kita 3 hari 3 malam kecuali karena junub, karena jinabat. Maka kalau jinabat harus mandi seluruh tubuhnya sampai kakinya harus dibasuh, tidak boleh ngusap di mujah. Qala ashabuna fa idza ajnaba qabla qida'il muddati lam yajuz al-mashu al-khuffi. Para teman-teman saya sesama madhab Syafi'i berkata, apabila seseorang itu junub sebelum selesai masa, artinya kalau musafir belum sampai 3 hari, atau kalau tidak musafir belum sehari semalam, masih 12 jam misalnya, maka tidak boleh mengusap mujah, harus lepas mujahnya terus mandi besar sampai ke kaki dibasuh. Falau kita salah wasal rijlaihi fil khuffi irtafa'at jinabatuhu wajazat salatuhu. Jadi apabila orang mandi besar kemudian kakinya dia basuh di dalam mujahnya tidak dilepas tapi dibasuh di dalamnya, maka jinabatnya hilang. Orang itu jinabatnya hilang dan dia boleh melakukan sholat. Falau ahdasa ba'da dzalika lam yajuz lahul massu 'alal khuffi bal la budda min khal'ihi wa lubsihi 'ala dhaharatin. Jadi apabila dia yang sudah mandi besar itu setelah sholat itu hadas, maka dia tidak boleh mengusap mujah, bahkan mujahnya harus dilepas dulu kemudian dipakai lagi bi khilafi ma law tanajjasat.